Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca satu hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kita kupas tuntas tentang malam nisfu Sya'ban. Insyaallah malam nanti, malam nisfu Sya'ban, karena masih ada dari para salafiyin wahabiyin yang mengatakan mengkhususkan amalan dalam malam nisfu Sya'ban itu tidak boleh dan tidak ada dalilnya, dan bahkan mereka menganggap itu perkara bid'ah. Nah, kita tengok nanti dari sisi pendapat para ulamanya, dari sisi hadisnya, kemudian kita tengok nanti dari sisi amalan para ulama di Makkah dahulunya, seperti apa orang-orang Makkah mengamalkan malam, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita baca hadis, satu buah hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidina Jabir, sahabat Nabi SAW. Jabir ini meriwayatkan hadis cukup banyak dari Rasulullah SAW, yang beliau terkenal orang yang paling banyak melihat dan merasakan mukjizat Nabi. Nabi punya mukjizat, dan mukjizat itu yang banyak dirasakan dan dilihat secara langsung oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Dengan mulai daripada pohon kurma yang cuma 10 batang saja, tapi buahnya tak habis-habis, sehingga dengan 10 batang pohon nakhlah kurma tadi itu bisa melunasi hutang almarhum ayahnya. Jadi ayahnya ketika meninggal dunia, ayahnya pesan kepada Jabir, "Nak, nanti kalau ayah tak balik lagi, tak balik perang, maksudnya tak balik pulang, ayahnya meninggal di medan perang, jihad fi sabilillah. Ayahnya dah terasa juga. Kalau ayah tak balik pulang, nak, maka kau jaga 9 saudari perempuan engkau dan engkau lunasi hutang ayah. Ayah berhutang kepada 5 orang, pada sefulan. Nanti lunasi nak." Nah, boleh, itu salah satu min babil wasiyah. Itu boleh termasuk bab wasiat kepada anak atau kepada keluarga. Bab wasiat boleh, dan bahkan dianjurkan bagi orang yang musafir atau orang yang sakit untuk melakukan wasiat. Ya, agar nanti ketika kita meninggal dunia tahu kita berhutang kepada siapa. Jadi tak perlu malu kita. Lagian yang kita wasiatkan kan kepada anak. Kan kepada anak kita sampaikan, kepada anak, kepada istri. Ya, agar ketika kita meninggal dunia mereka mampu, mereka bayarkan hutang kita. Nah, atau kalau dia tak mampu, mungkin dia wariskan lagi kepada cucunya, kepada cicitnya. Boleh. Sehingga mereka nanti ketika yang mampu, karena mereka termasuk min ahlil waris, maka dialah yang membayarkan hutang kita. Jadi tolong nak bayar nak. Yalah, rupanya ayahnya orang yang pertama terbunuh di medan perang ketika itu. Terdengar oleh Sayyidina Jabir di Madinah. Akhirnya setelah usai perang, langsung Jabir bin Abdullah datang ke Rasulullah SAW. Untuk awalnya Jabir ni pun ingin ikut perang, cuman ayah tak izinkan. Akhirnya Jabir melobi Rasulullah. Kata Nabi, izin perang itu di ibu bapakmu, bukan aku, kata Rasulullah. Akhirnya tak jadilah Sayyidina Jabir berangkat perang. 10 pohon kurma tadi tu datang Rasulullah. Jadi kata Sayyidina Jabir ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku, abahku punya wasiat. Kalau beliau meninggal dunia, tolong bayarkan utangnya. Nah, maka oleh karena itu aku datang ke sini ya Rasulullah untuk minta engkau menjadi saksi. Dan aku juga tidak tahu lagi pakai apa aku bayar hutang ayahku." Kata Nabi, "Hal tarkul mal? Ayah engkau meninggalkan harta?" "Tidak ada ya Rasulullah, kecuali cuma 10 pokok kurma yang ada di belakang rumah." Kata Nabi, "Baik, panggil saja orang-orang yang berhutang kepada ayah engkau besok pagi di rumah engkau." Datang Nabi, datang 5 orang yang orang ini ayah Jabir berhutang kepada 5 orang. Nabi tanya sebelumnya, "Fulan, betulkah ayah Jabir berhutang kepada anda?" "Ya, ya Rasulullah." "Fulan?" "Ya." "Fulan?" "Iya." Kelima-limanya iya. "Berapa?" "Sekian." Kata baginda Nabi, "Khudh min hadhihi nakhlah." Ambillah buah kurma ini sebanyak bilangan hutangnya ayah Jabir kepada kalian.
Memandang kelima-limanya ke pohon, 10 pohon, hutang banyak. Takkan mungkin 10 pohon ini melunasi hutang. Bahkan ada yang mengatakan, tak mungkin ya Rasulullah, hutang ayahnya Jabir banyak. Hutang ayahnya Jabir ya milian katanya. Jadi kata baginda Nabi, khudh, ambil saja. Berapa seukuran kadar daripada hutangnya ayah Jabir. Mulailah satu persatu mengambil buah kurma, panen. Jabir melihat itu, kata Sayyidina Jabir, aku memandang ke pohon kurma tadi itu, tidak ada yang pohon kurma itu yang tak berbuah, dan semakin diambil datang lagi buahnya, diambil datang lagi buahnya, diambil datang lagi buahnya. Maka sehingga kelima-limanya ini mengatakan kifayah, cukup sebanyak inilah hutang ayah Jabir, sebanyak inilah hutang ayah Jabir kepada kami ya Rasulullah. Itu salah satu mukjizat yang dilihat Jabir, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipanen timbul langsung, dipanen ada lagi, dipanen ada lagi. Nah, itu mukjizat. Itu tak bisa diakali, itu namanya mukjizat. Mukjizat sesuatu yang khariqul adat, di luar jangkauan akal manusia, tapi itu Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Sayyidina Jabir ini paling banyak melihat mukjizat Nabi. Nabi memecahkan batu besar, Jabir juga yang melihatnya. Kemudian Nabi mengaduk makanan yang cuma mampu dimakan oleh 5 orang, akhirnya diaduk oleh baginda Nabi bisa dimakan oleh 76 orang. Nah, itu Jabir juga yang melihat Nabi yang melakukan itu. Mukjizat yang paling banyak, ya, Jabirlah yang banyak melihat mukjizatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ke arah Tabuk ketika itu rombongan mau berangkat perang. Lambat daripada kudanya salah seorang daripada sahabat. Tak salah Jabir nih, lambat kudanya. Akhirnya kata baginda Nabi, ini mau berangkat perang. Sayyidina Nabi duduk di sebuah wadiah. Wadiah itu lembah. Nabi absen satu-satu. Sahabat yang terdekat, fulan ada, fulan ada, fulan ada, fulan ada. Jabir tak ada. Kata Nabi, Jabir mana? Kata Rasulullah. Tak ada yang menjawab satu pun. Jabir mana? Tak ada yang menjawab. Ada yang satu bilang, mungkin dia tak ikut perang dah ya Rasulullah. Wah, cepat ada kawan Rasulullah, mungkin dia tak ikut perang ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, tak ada alasan, tak ada izin, tak ada khabar, tak ada apa-apa. Dia datang Jabir. Jabir bin Abdullah pun tak datang, tak nampak Jabir bin Abdullah. Tapi Nabi punya firasat baik kepada Jabir. Ni Jabir ni datang mungkin terlambat, karena 9 orang saudari perempuannya dia yang mengurus. Tak ada ayah lagi, keluarga tak ada lagi, cuma itu saja lagi. Akhirnya betul, duduk baginda Nabi SAW lama-lama di sebuah lembah tadi itu, istirahat, mau berangkat ke Tabuk ketika itu. Berdiri Nabi, nampak dari ujung sana seseorang berjalan, ya, dengan memakai tunggangan kudanya. Jadi kuda Sayyidina Jabir ni, dia tak pandai lari, tak pandai laju. Jadi sampailah, kita tunggu, kata Rasulullah, aku menyangka bahawa itu adalah Sayyidina Jabir. Ditunggu oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat, ternyata betul. Yang datang itu adalah Jabir bin Abdullah. Jadi kata baginda Nabi, lima tata'akhir. Ada apa? Kenapa engkau terlambat Jabir? Kata Jabir, aku sebenarnya sudah sama dengan rombongan tadi start dari Madinah ya Rasulullah. Aku sudah sama bergeraknya rombongan, aku pun juga bergerak. Jadi kenapa, kata Rasul, lima ta'akhir? Kenapa engkau terlambat? Kata Jabir, kudaku ni tak pandai dia laju. Kuda ni tak pandai lari laju. Kuda ni pelan aja. Memang ada seperti kuda-kuda apa yang memang mungkin sakit kah, mungkin apa. Baik, Nabi dekati kuda tadi dan Nabi berbicara dengan kuda. Kan para nabi bisa berbicara dengan bahasa binatang, bil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu cuma Nabi pukul saja dengan tongkatnya paha daripada paha kuda tadi, langsung kuda tadi lari kencang sekencang-kencangnya, sehingga Jabir pun ketakutan karena tidak tahu arah entah kemana, sedangkan rombongan mesti di belakang. Jadi itulah kata Rasulullah, tariyajulah, kata baginda Nabi, ya supaya jangan tertinggal pula oleh rombongan, biarkanlah terus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sahabat yang banyak melihat mukjizat Nabi itu Sayyidina Jabir bin Abdullah. Apa kata Sayyidina Jabir? Qala,
Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun faqala la. Kata Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu qala masu'ila Rasulullah, tidak ada sesuatu yang ketika kita meminta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qattun faqala la. Tidak ada sesuatu apapun ketika kita meminta kepada Rasulullah SAW dan Nabi pun menjawab tidak. Maksudnya apapun yang kita minta, siapapun yang datang meminta sesuatu kepada Rasulullah, tak pernah Nabi mentidakkannya. Tak pernah Nabi tidak memberinya, tetap diberi oleh Nabi. Siapapun yang datang ke Rasulullah, minta makan kah? Nabi beri. Minta uangkah? Nabi beri. Minta perlindungankah? Nabi beri perlindungan. Pokoknya siapa saja yang datang ke Rasulullah untuk minta ditunaikan hajatnya, maka Nabi selalu menunaikan hajatnya. Bahkan disebutkan qattun. Qattun itu tak pernah sekalipun Nabi menolaknya. Nah, begitu curahnya dermawannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang datang tetap Nabi beri. Siapapun yang meminta Nabi lakukan, Nabi beri. Faqala la, tak pernah Nabi mengatakan la. Menolak itu tak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Datang pagi ibu-ibu yang membawa anaknya, kelaparan tak makan sudah 2 hari. Nabi ambil ada sisa kurma malam hari itu di rumah dengan khubz roti, Nabi ambil, Nabi berikan. Nanti siang datang lagi bapak-bapak yang memiliki anak 5, kemudian memiliki istri yang ada di rumah yang dia tak ada pekerjaan, dah lama juga tak makan, Nabi beri dia uang, beri. Besoknya malam datang lagi sahabat. Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Masu'ila, kata Sayyidina Jabir, tak pernah Nabi mengatakan tidak terhadap orang yang datang meminta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi pelajaran untuk kita, ya, ketika kita mampu, ketika kita ada orang yang berhajat untuk minta bantuan kepada kita, bantu. Jangan kita tolak, ya, bantu dia semampu kita dengan ukuran kadar hajat kita. Kalau kita kan enggak, kita selama ini menengok membantu orang itu kan menengok gayanya. Betul enggak nih orang ini butuh atau tidak nih. Kemudian kita bahkan ada orang kaya yang dia mau memberi bantuan kepada orang pakai wawancara pula, Pak. Saya pernah kena dulu tuh, Pak. Ketika anak kuliah dulu ke Mesir, jadi kata kawan-kawan, kata abang senior, si bapak tuh bagus tuh, bapak tuh siapa yang berangkat itu dibantunya tuh katanya. Jadi ada tahap wawancara pula namanya, tahap wawancara. Wawancara itu apa, siapa kita, apa pekerjaan orang tua, di mana sekolah, apa tujuan sekolah, apa baru dibantu. Kalau itu duit perusahaan tak apa-apa, kalau duit pribadi tak usahlah. Tak usah. Kalau ketika kita mau bantu saja. Kalau duit perusahaan mungkin itu aturan yang SOP yang harus kita tegakkan, tak apa. Tapi kalau duit pribadi kita menjaifihi daripada saku kita, mengapa kita harus seperti itu? Apa harus kita seleksi? Kalau memang nak kita bantu sesuai dengan kadarnya. Berapa rasanya kita ni butuh orang ni? Oh, dia kuliah jauh ke sana, tapi betul tak anak ni kuliah nanti? Jangan-jangan setelah kita bantu dia balik pulang. Ada ke Mesir, ada yang ke Yaman, dibantu 25 juta. Cuman 7 hari saja di sana, 1 minggu dia balik pulang. Jumpa, kata-katanya, kenapa tidak jadi kuliah? Tidak asik kuliah di Timur Tengah tu katanya. Jadi PT 25 batang dah habis dah, kan tadi dipakai ayahnya tambah ikan. Dipakai ayahnya untuk apa? Untuk buat buat keramba ikan. Jadi kan ini kan tak sampai jadi tujuan orang bersedekah. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada Fadilatul Nisfu Sya'ban. Malam ni insya-Allah malam Nisfu Sya'ban. Ini malam yang mulia. Malam yang mulia, malam Nisfu Sya'ban. Para ulama dari golongan 4 mazhab menghukum bahawa disunnahkan menghidupkan malam Nisfu Sya'ban. Imam Syafi'i berkomentar di dalam sebuah riwayat disebutkan balagana, telah sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i. Berarti ini sesuatu yang didapat oleh Imam Syafi'i daripada gurunya. Balagana,
Telah sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i, 5 waktu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Kalau kita telusuri, ini katanya ada dalam riwayat hadis, riwayat Sayyidina Abdullah ibnu Umar. 5 doa yang tak ditolak. Maksudnya ketika kita bermunajat kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah di 5 waktu ni, doa kita langsung dikabulkan Allah. Mana yang 5 waktu itu? Itulah dia. Pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Malam Jumat tu mustajab doa. Mustajab sekali doa. Maka mulai dari ba'da maghrib sampai subuh malam Jumat itu, tu Allah kabulkan doa. Kemudian yang kedua, pada awal malam bulan Rajab. Awal malam pertama bulan Rajab tu Allah kabulkan doa. Maka orang-orang kita banyak baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang ketiga, fi Lailatul Aidil Fitri, malam hari raya Aidil Fitri. Kalau kita baca riwayat hadis, Pak, Nabi malam hari raya Idul Fitri itu belum di rumah baginda Rasulullah. Nanti habis subuh baru Nabi balik ke rumah. Masih iktikaf Nabi. Malam hari raya Idul Fitri, Nabi masih iktikaf, takbirnya, dengan tahlilnya, dengan tahmidnya, Nabi masih di masjid. Baru balik Nabi SAW ba'da subuh. Ba'da subuh Nabi balik, Nabi istirahat, Nabi mandi, kemudian Nabi makan sesuatu, kemudian Nabi balik ke masjid untuk salat Aidil Fitri. Begitu Rasulullah SAW. Kita kan tak, kita iktikaf kita tu malam aja yang iktikaf kita. Qiyamul Lail kita itu, tahajud kita itu malam. Kalau siang kemana-mana juga kita melakukan aktivitas. Lailatul Aidil Adha, begitu juga malam hari raya Aidil Adha. Kemudian yang kelima, kata baginda Nabi, malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban, para ulama sepakat dari kalangan 4 mazhab, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanbaliyah, Hanabilah, mengatakan bahawa disunnahkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Baik, kita tengok landasan hadis. Hadis pertama ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Abi Musa Asy'ari mengatakan dalam hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, innallaha illa la yattali'u fi lailati nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrik aw musyahin. Nah, kata Nabi, sesungguhnya Allah pada malam nisfu Sya'ban memperhatikan hambanya secara khusus. Nih malam nisfu Sya'ban kita dapat perhatian daripada Allah nanti malam. Nah, apa yang Allah berikan kepada kita? Fayaghfiru, Allah mengampuni li jami'i khalqihi, seluruh makhluknya. Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya, illa kecuali 2 saja. Yang tak diampuni nanti malam 2 saja. Maka kita tak ingin kita menjadi yang 2 ni. Pertama, musyrik. Yang kedua, musyahin. Musyrik, pelaku syirik. Musyahin, orang yang selalu bermusuhan kepada saudaranya. Kedua ni tak dapat nanti. Maka sebelum datang nisfu Sya'ban, hilangkan yang 2 ni. Musyrik satu, musyahin satu. Hilangkan. Pelaku-pelaku syirik, buang kesyirikan itu. Syirik banyak. Ada syirikul khafi, ada syirkun asghar, ada syirkun akbar. Syirik hilangkan daripada diri kita. Syirik yang dimaksud di sini, pelaku syirik besar. Mana dia orang yang melakukan syirik besar? Menyembah sesuatu selain daripada Allah. Menyembah batang kayu, menyembah pohon, menyembah batu. Atau musyrik juga bagian daripada yang membuat seseorang menjadi murtad, itu pun bagian daripada suatu kesyirikan. Ya, contoh, mengantarkan orang ke tempat ibadahnya pada hari penyembahannya. Mohon maaf, seperti kita contohkan mengantarkan orang di hari Natal ke gereja. Kita tahu mereka melakukan kebaktian pada hari itu, kita antar, kita tunjukkan pula tempatnya. Nah, itu termasuk. Buka dalam kitab Irsyadul Ibad banyak. Ila sabilir rasyad. Di antaranya menulis Al-Quran dengan memakai najis.
Kita tulis Quran tapi pakai kotoran, mungkin dengan air liur, mungkin kita masukkan air liur, kita jadikan tinta ya, kemudian kita tulis Quran. Nah, itu termasuk bab syirik. Bahkan termasuk dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Tahqiq itu, membuka Quran dengan memakai air liur. Kan anak kita ni, orang-orang tua kita kebanyakan kayak gitu. Alunnya lah buka. Bulunya kau ni ludah lidah. Hati-hati itu Pak. Bahaya ini. Bahkan itu termasuk daripada dosa besar, syirkul akbar. Nah, dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Tahqiq jelas. Jadi kalau nak buka Quran jangan pakai air liur. Jangan. Mungkin ada air yang lain, air minum, pakai air minum ambil. Kalau ingin juga memakai air, jangan pakai air liur. Air liur ni memang tak najis, tapi kan sesuatu yang kotor. Maksudnya yang hina. Bukti hina ya. Ada orang meludah di dekat kita, cuma diterbangkan oleh angin, air liurnya dibawa angin terkena wajah kita. Tersinggung tak kita kira-kira? Tersinggung. Kalau nak tersinggung kita cuba gini, dia lagi pergi angin tu kalau tak percaya. Tersinggung kita. Nah, tapi dengan Quran kitab mulia, dengan Quran kitab yang agung, masalah kita perlakukan dengan sesuatu yang hina, maka tak boleh. Nah, pokoknya pelaku syirik, musyrik, malam nanti taubat cepat kepada Allah dari sekarang. Hati-hati. Ya, di antaranya man ataka kahinan, orang yang biasa mendatangi kahin, dukun, tukang ramal ya, untuk mengundi nasibnya. Betul nak saya ni saya ni dapat jodoh, kenapa saya belum dapat jodoh, kenapa saya tak lulus, kenapa saya tak. Hati-hati. Apalagi para caleg-caleg ini biasanya sebelum caleg tu datang ke orang pandai tu, tengok mengundi nasib. Betul nak saya ni jebol nak, betul nak saya ni. Nah, hati-hati. Ni musyrik satu, musyahin satu. Musyrik dan musyahid. Musyahid ni orang yang selalu bermusuhan. Maka apa ni pilpres kemarin banyak kita bermusuhan, selesaikan sebelum malam nanti, daripada tak dapat ampunan dosa kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Mungkin karena pilihan yang berbeda, ya mungkin dengan banyaklah, apalagi dengan pilpres kemarin tu, datangi kawan kita, saling bermaaf-maafan kita dengan mereka. Ya kan banyak orang, ada yang sampai di TV itu kita lihat suami menganiaya istri karena beda pilihan capres. Bayangkanlah, beda pilihannya. Yang istrinya memilih 01, suaminya memilih 02. Dianiaya. Nah, ini kan bahaya di televisi kita lihat, di berita. Nah, ini kan tak boleh juga. Tidak harus seperti itu kita. Maka sebelum datangnya malam nanti, ini nisfu Sya'ban, ya saling bermaaf-maafanlah di antara kita. Ada yang dah janji milih, rupanya tak jadi milih, sampaikan aja. Mohon maaf ya, kita saling maaf-maafkan. Sekarang memang awak menang dengan hasil kekon dengan apa satu lagi itu? Itu serkap apa? Ngerilkan dengan apa satu lagi? Yang pakai apa? Serkap apa? Serekap. Jadi mohon maaf lah bilang ini. Jadi jelas maafkan kita sebelum nisfu Sya'ban malam nanti. Nah, kita tengok beberapa pandangan ulama. Imam Syafi'i sudah kita lihat daripada qaul daripada al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Wa laylatun nisfi min Sya'ban kana tabi'una min ahli Syam. Amalan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu sudah dilakukan oleh orang-orang ahli Syam. Siapa dia? Seperti sahabat Nabi yang bernama Khalid ibni Mi'dan, kemudian Makhul, kemudian Luqman ibni Amir. Ini yang seperti ini kalangan tabi'in ini. Orang-orang tabi'in setelah sahabat Khalid bin Mi'dan, Makhul, Luqman ibni Amir. Ini mereka membesarkan, mengagungkan dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini dalam pandangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dalam pandangan mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man, Ibnu Abidin. Imam Ibnu Abidin termasuk para ulama yang masyhur dan yang kuat hujahnya dalam mazhab Hanafi. Beliau mengatakan wa ihya'u lailatul aidaini ay lailatul aidil fitri wa aidil adha
wa nisfi ay ihya'u lailati nisfi min Sya'ban. Disunahkan kita menghidupkan malam hari raya dan begitu juga malam nisfu Sya'ban. Nah, banyak para ulama-ulama yang lain yang menjadikan dasar bahwa hadis yang kita baca tadi riwayat Sayyidina Abi Musa Asy'ari itu adalah riwayat yang paling kuat untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bahkan Syekh Albani pun mensahihkan hadis ini. Maka memang berbeda nih. Kata Utsaimin, tidak ada hadis sahih tentang nisfu Sya'ban. Kata Bin Bas, macam itu juga. Kata Syekh Albani, ada. Jadi di antara mereka sendiri, tidak ada yang sepakat mereka tentang menghukum sebuah hadis. Syekh Albani mengatakan, ada hadis sahih, ada hadis yang kuat tentang nisfu Sya'ban. Ini dia. Sedangkan menurut Bin Bas, menurut Utsaimin, tak ada. Nah, jadi di antara mereka tak ada sepakat. Sama halnya dengan azan 2 kali Jumat. Menurut Albani, tidak ada. Menurut Bin Bas ada. Menurut Utsaimin, ada. Nah, maka oleh karena itu, dari berbeda-berbedanya mereka dalam menilai satu buah hadis, itu menunjukkan bahwa tidak kuatnya para a'immah itu, para ulama yang mereka agungkan itu dalam menilai sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diamalkan oleh orang ahli Makkah? Nah, Al-Imam Al-Faqihi, ini beliau ni hidup tahun 300 Hijriah di Makkah. 300 Hijriah, berarti setelah Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan setelah Imam Syafi'i masa beliau. Imam Faqihi. Apa kata beliau di dalam kitab beliau? Awa ahlul Makkah, ni dulu orang-orang Makkah sebelum adanya Wahabi, sebelum adanya Salafi di Makkah. Wahabi Salafi di Makkah itu kan sezaman semasa waktu tentang runtuhnya Turki Utsmani, ya, kemudian bekerja samalah ya Inggris sekutu ni dengan kerajaan. Semenjak itulah adanya munculnya Wahabi. Ya paling 2 abad yang lalu lah, ya 200 tahun yang lalu lah. Ini sebelum adanya Wahabi. Ini tahun 300 Hijriah. 300 tahun setelah Nabi wafat. Nabi wafat 100 kurun pertama, 200, 300. Berarti setelah zamannya Imam Syafi'i. Apa kata beliau dalam kitab beliau? Imam Faqihi mengatakan, wa ahlul Makkah fima madha ila yaumi. Ahli Makkah, penduduk Makkah mulai dari dahulunya sampai hari ini, kata beliau. Idza kana lailatun nisfu min Sya'ban, sampai hari ini maksudnya sampai tahun 300 Hijriah, tahun zaman beliau. Idza kana lailatun nisfu min Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, kharaja amatur rijali wan nisa ilal masjid, keluar laki-laki dan perempuan menuju masjid. Laki-laki, perempuan keluar dari rumahnya pada malam nisfu Sya'ban. Orang Makkah, kemana mereka berkumpul? Di masjid. Mengapa mereka di masjid? Fasallu, mereka salat. Fatafu, mereka tawaf. Wa ahyu lailatahum, mereka menghidupkan malam-malam itu hatta sabah, sampai waktu subuh. Biqiraah, dengan membaca Quran, dengan mengkhatamkan Quran, dan itu dilakukan di Masjidil Haram. Ini amalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu bukti sebelum masuknya Wahabi ke Makkah, sebelum masuknya Wahabi ke Madinah. Nah, bahkan ada yang salat 100 rakaat katanya. Disebutkan di sini, mi'ata raka'atin, yang membaca setiap rakaatnya 10 kali dengan qul huwallah. Setelah kami salat, fa akhadhu bima'i zamzamin, kami pun minum zam-zam. Fasyaribu, kami pun meminum air zam-zam agar mendapatkan keberkahan daripada malam itu. Ini amalannya orang Makkah. Kapan? 300 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Bahkan beliau sebut fima madha, ya, dari dahulu sampai hari ini, kata beliau, itu yang dilakukan orang ahli Makkah. Jadi kalau tak ada Wahaboy lah di Makkah, mungkin ini yang dilakukan oleh orang ahli Makkah untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, kita tengok apa saja amalan yang paling baik kita lakukan. Nah, ulama kita di Indonesia, Nusantara pada umumnya, bukan Indonesia saja, Nusantara,
dengan Malaysianya, yang satu rumpun, Thailandnya, Bruneinya, Darussalam, kemudian dengan Indonesia, itu melakukan ketika malam nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin. Yasin dibaca 3 kali. Niat pertama agar Allah panjangkan umur untuk taat kepada Allah. Yasin kedua agar Allah murahkan rezeki untuk taat kepada Allah. Yasin yang ketiga kemudian ia niatkan agar dihindarkan dari bala dan wabah. Nah, tengok apa keutamaan Yasin. Anda mengatakan mengkhususkan Yasin. Tidak. Tadi disebutkan apapun ibadah hidupkan. Nak baca Quran kah, nak zikirkan kah? Yasin bagaimana? Yasin itu kan termasuk bagian daripada ayat Al-Quran. Yasin itu bagian daripada rangkaian surah yang ada dalam Al-Quran. Maka disebutkan katanya man qara'a Yasin. Di dalam riwayat hadis Sayyidina Jundub mengatakan, Nabi SAW mengatakan man qara'a Yasin fi lailati ibtigha'a wajhillah ghufiralah. Siapa yang membaca Yasin harap ridha dan kasih sayang daripada Allah, ghufiralah, maka diampuni bagi orang itu dosanya. Nah, satu. Dalam riwayat yang lain disebutkan keutamaan Yasin apa? Man qara'a Yasin. Ini di dalam Sunan Darimi, dalam Sunan Ad-Darimi, ya, di dalam sebuah riwayat hadis Nabi SAW dengan sanad yang sahih disebutkan man qara'a Yasin. Siapa yang membaca Yasin fi lailatin, dalam satu malam, kita insyaallah malam nanti kita baca Yasin, ibtigha'a wajhillah, ridha yang kita harapkan daripada Allah, ghufiralah, diampuni bagi orang itu dosanya. Wa qala, dan disebutkan apa? Wa balaghani annaha ta'dilul Qur'ana kulluh, bahwa telah sampai kepada kami riwayat pahala membaca Yasin itu sebanding dengan pahala membaca Al-Quran secara seluruh. Jadi sama dengan membaca Quran seluruh, mulai dari Alif Lam Mim, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu sama pahalanya dengan kita membaca Yasin. Nah, kalau 3 kali membaca Yasin berarti sama 3 kali mengkhatamkan Quran. Begitu menurut Imam Darimi, ya, di dalam riwayat ini. Nah, sanadnya sahih. Nah, apa lagi disebutkan di dalam riwayat Sayyidina Sa'id ibni Mansur, ya, ini secara mursal dari Hasan ibni Atiyah dengan sanad yang sahih lagi. Nabi SAW berkata, kata Nabi, man qara'a Yasin faka'annama qara'al Qur'ana 10 marat. Siapa yang membaca Yasin sekali saja, maka seakan-akan ia membaca Al-Quran 10 kali. Maka tadi kita sebutkan riwayat-riwayat yang sanadnya sahih. Maka oleh karena itu tidak ada satupun dalil melarang kita membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Adapun amalan yang dikhususkan oleh para masyayikh kita selama ini dengan Yasin itu, inilah dalilnya. Oh, dikhususkan dalam nisfu Sya'ban juga tidak. Kita tidak nisfu Sya'ban saja kita membaca Yasin. Di malam-malam yang lain juga membaca Yasin. Nah, kenapa dibaca Yasin nih? Agar beramai-ramai berjamaah secara serentak, secara bersama-sama, dan lebih memudahkan kepada orang-orang karena lebih banyak hafal Yasin. Kalau bisa khatam Quran semalam itu tidak apa-apa, afdal, silahkan saja. Tapi kalau tidak, dengan Yasin itulah ulama sudah berijtihad, para ulama di negeri kita Melayu nih, dengan Yasin 3 kali antara maghrib dan isya. Setelah itu salat isya. Ini amalan daripada ulama-ulama kita, termasuk di Al-Azhar masyayikh kita, kalau nisfu Sya'ban Yasin juga. Salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih riwayat hadis ada sekitar 23 riwayat hadis tentang salat sunat tasbih. Imam Suyuti menghukum sahih, Imam Ibn Hajar menghukum sahih salat sunat tasbih, Syekh Albani menghukum salat sunat tasbih hadisnya dhaif. Nabi kan sudah menjelaskan salat sunat tasbih itu kalau bisa sekali sehari buat. Tak bisa kata Nabi, sekali seminggu, sepekan. Tak bisa sekali sebulan, tak bisa sekali setahun. Tak bisa kata Rasulullah pada ujung, 1 kali dalam seumur hidup buatlah salat sunat tasbih. Nah, para ulama
buya kita, tuan guru kita kebanyakan mengamalkan, mengajak masyarakat jamaah untuk salat sunat tasbih ni di malam nisfu Sya'ban ba'da salat Isya. Nah, kemudian setelah itu apa yang mesti kita buat lagi? Ini dalam kitab ni kita syarah. Di antaranya melaksanakan salat sunat taubat. Salat sunat taubat ni penting, hadisnya sahih. Hadis tentang salat sunat taubat, hadis sahih. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ni siapa yang tak punya dosa? Punya dosa, masing-masing kita punya dosa. Dan ukuran kadar dosa kita ni, kita pula yang mengetahui. Kita tak bisa menghukum si fulan lebih banyak dosa daripada saya. Si fulan lebih banyak dosa karena si fulan ni bergelimang dengan yang haram, dengan yang riba. Belum tentu. Kita yang bisa mengukur kadar dosa kita. Aku ni hamba yang... Maka disebutkan oleh kalimat kata-kata sufi itu, kalau seandainya Allah buka aib kita, masing-masing kita Allah nampakkan aib kita sehingga kita bisa melihat aib kelemahan diri kita, kita tidak ada waktu untuk memandang kepada aib orang lain. Takkan ada waktu kita untuk menghitung aib kelemahan orang lain kalau Allah bukakan kelemahan kita. Sekarang kan Allah tutup kelemahan kita. Kita sendiri pun tak memandang dengan kelemahan-kelemahan yang pernah kita lakukan. Maka salat sunat taubat malam nanti juga bagus. Salat sunat taubat tu mudah sekali. Dalam riwayat hadis Nabi katakan apa? Dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari, Nabi katakan apa? Riwayat daripada Sayyidina Ali, juga ada riwayat daripada Sayyidina Ali. Aku tak pernah mendengar hadis ni sebelumnya, kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya, yang ketika Nabi mengatakan siapa saja seorang yang apabila dia melakukan dosa kemudian ia berwuduk, dia seorang pelaku dosa, seorang ahli maksiat, dia berwuduk, fa ahsinul wuduk, dia baguskan wuduknya. Yang sunnah-sunnah dalam wuduk dia kerjakan, dia rapikan serapi mungkin wuduknya. Kemudian ia salat 2 rakaat, salat sunat taubat, niat salat sunat taubat. Kemudian setelah itu fayastaghfirillah. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni segala dosanya. Nah, itu yang disebut dengan salat sunat taubat. Para ulama menganjurkan kita bacaan yang dibaca surahnya itu seperti salat sunat tawaf. Kita kan ada salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf dilakukan 2 rakaat setelah tawaf sebelum minum zam-zam. Setelah selesai tawaf, kita salat 2 rakaat salat sunat tawaf. Ayat yang dibaca pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua, qul huwallahu ahad. Seperti itulah yang kita kerjakan ketika salat sunat taubat. Jadi intinya ada dengan yasinnya, ada dengan salat sunat tasbihnya, ada dengan salat sunat taubatnya. Intinya hidupkan malam nanti dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendapatkan ampunan ini seluruh makhluk, maksudnya orang tak beribadah dapat juga? Nah, di sini disebutkan ini bagi orang yang melakukan ibadah di dalamnya. Karena nisfu Sya'ban itu kalailatul qadr, sama halnya dengan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar kalau tak beribadah dapat tak kira-kira perolehan malam Lailatul Qadar? Nah, walaupun dapat malamnya, tapi ketika malam itu kita enak bicara dengan kawan. Pada malam itu kita mungkin dengan sahabat kita, mungkin dengan main handphonenya. Padahal malam itu terjadi malam Lailatul Qadar. Dapatkah kita ampunan? Dapatkah kita pahala yang 1000 bulan? Tidak. Jadi siapa yang mendapatkannya? Bagi orang yang beribadah pada malam itu. Maka ingatkan anak kita, isteri kita, kerabat kita, saudara kita, malam nanti antara maghrib dan isya hidupkan untuk melaksanakan amalan saleh. Malam nisfu Sya'ban, hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban ini banyak ulama menulis. Abu Ya'alawi Maliki punya kitab namanya Madza fi Sya'ban. Imam Suyuti juga menulis kitab tentang keutamaan bulan Sya'ban. Imam Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari punya, Syekhuna Syekh min Masyayikhina Syekh Hasanin Makhluf punya. Banyak para ulama menulis kitab tentang keutamaan bulan Sya'ban. Bahkan nama-namanya ada yang berbeda. Ada yang disebut dengan Lailatul Mubarakah, malam nisfu Sya'ban. Ada malam nisfu Sya'ban disebut dengan malam Lailatul Bara'ah, pelepasan dosa kita diampuni Allah, kemudian catatan baru pun diturunkan ke dunia ini.
Jadi catatan lama di store, catatan baru ada. Nah, catatan baru itu bersih. Nah, usahakan dengan nilai yang sangat baik. Disebut juga dengan Lailatul Qism wa Taqdir. Nah, ini dia. Saya mesti ingat ngaji ini dengan masyaikh dulu. Malam nisfu Sya'ban itu disebut juga dengan malam pembagian rezeki dan takdir. Takdir kita setahun yang akan datang, rezeki kita setahun yang akan datang, itu Allah tetapkan dalam malam nisfu Sya'ban. Nah, menurut pendapat beliau, maka malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Qismah wa Taqdir. Apa rezeki kita yang akan datang setahun akan datang itu diatur di malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu dia diatur. Jadi kita ni tidak ada orang dalam, maka tidak tahu kita apa rezeki kita. Kalau ada tahu kita ada orang dalam, mungkin bisa kita minta intip kayaknya. Cuba aku tengok tak rezeki dan apa gak tahun depan gak lulus nak dan caleg kalau dia mencalonkan gitu kan. Bisa tak kata kita? Bisa banyak nak rezeki. Bisa kita lihat. Nah, qismu wa takdir. Apa takdir yang baik yang Allah berikan kepada aku? Apa takdir yang tak baik yang Allah berikan kepada aku? Nah, itu adanya nanti penetapan di malam nisfu Sya'ban. Maka oleh karena itu banyak-banyak minta kepada Allah kebaikan-kebaikan nanti yang kita panjatkan kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Banyak, ada 15 nama malam nisfu Sya'ban. Ada yang disebut juga dengan Lailatul Hayyah, malam kehidupan antara maghrib dan isya. Itu dalam kitab Fadilatul Nisfi wa Sya'ban karangan Syekh Hasanin Makhluf, mantan mufti Mesir rahimahullahu taala, ada namanya Lailatul Hayyah. Lailatul Hayyah ni malam hidup. Maksudnya malaikat maut tak mencabut nyawa orang antara maghrib dan isya malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Dijawab oleh yang berikutnya. Karena malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Aidil Malaikah, malam hari rayanya malaikat. Tak sempat malaikat itu. Katanya malaikat mungkar nangkir pun tak menanya jenazah mayit di dalam kubur malam nisfu Sya'ban. Antara maghrib dan isya maksudnya ini. Antara maghrib dan isya. Tak ada orang yang meninggal antara maghrib dan isya. Karena malaikat maut ni, padahal di kulli qatratin, setiap detik itu di dunia ada yang meninggal. Setiap detik ada yang meninggal di dunia ini. Tapi pada malam nisfu Sya'ban, katanya dalam Fadilatul Nisfu Sya'ban Syekh Hasan Makhluf, begitu juga dengan kitab ini disebut Lailatul Hayyah. Tak ada yang meninggal. Karena malaikat maut itu tu pun melakukan hari raya, tapi antara maghrib dan isya. Boleh nanti. Atau ada di sini yang pernah melihat ada orang mati, meninggal dunia malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan isya? Ada? Saya semenjak mengaji itu saya perhatikan belum ada. Bapak-bapak ada pernah melihat? Siapa yang lebih tua di sini? Beliau lebih tua itu. Pernah melihat tak ada orang meninggal malam nisfu Sya'ban? Pernah tahu tak? Nah, ya kita tak tahu karena entah malam nisfu Sya'ban, entah malam apa, tak tentu deh kita. Yang kita malam tu selalu sama aja, tak ada khususiatnya. Coba kita perhatikan. Nah, kalau ada, berarti bisa dua kemungkinan. Temuan ini mungkin keliru, atau mungkin yang kedua salah hitungan Sya'bannya. Bisa jadi setelah itu baru nisfu Sya'ban. Nah, belum ada kan malam nisfu Sya'ban, Lailatul Hayyah. Nah, cuman jangan mintaan pula lah kalau bisa awak itu jangan. Ya enggak usah. Tapi begitulah malam itu malam yang sangat mulia, malam Lailatul Hayyah, malam nisfu Sya'ban. Pokoknya intinya lakukanlah amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan ya di malam nisfu Sya'ban dengan baca yasinnya, dengan salat sunat tasbihnya, dengan sunat hajatnya dan lain sebagainya. Lakukan ya secara berjemaah, lebih mudah dan tidak begitu terpaksa kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan kita pun juga saling memaafkan di antara kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah di malam nanti. Kita termasuk bagian daripada orang yang Allah bebaskan daripada syirik, orang yang Allah bebaskan daripada bermusuhan di antara saudara kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil
واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus